Selamat datang di channelnya Om Pras ini. Sama Om Pras mau mengisahkan terkait ceritanya tentang pengalaman dia pernah menambang emas di hutan Kalimantan. Dan di situ pasti banyak kisah-kisah yang menarik yang mau kita ulik, teman-teman. Awal mulanya jenengan ke Kalimantan dan berpikir bahwa aku mau nambang aja lah. Apa segala macam. Itu gimana awal mulanya itu, Om? Ya, jadi gini ya. Waktu itu kita di sana itu tidak punya usaha. Namanya orang perantauan tidak punya usaha, otomatis sakit. Karena kita di samping makan, minum, tempat itu kan butuh uang semua. Walaupun dalam perjalanannya kami itu enggak selalu harus punya duit gitu. Karena ada orang yang kasihan dengan kita, mungkin kasihan mungkin melihatnya kita dikasih tempat tinggal, satu rumah besar dan sebagainya gitu loh. Nah, satu rumah besar itu hanya kita tempati. Nah, kita tempati, setelah kita tempati, rumah ada. Mau makan mulut sudah ada. Tapi kan makanannya belum ada kan gitu loh, uang nggak ada kan gitu loh. Jadi selama berbulan-bulan di situ, mungkin 1-2 bulan di situ kita merenung nih, kalau kita tidak bekerja, kita tidak menghasilkan uang, kita itu mau bagaimana? Sedangkan kita itu di perantauan ini gitu. Nah, suatu saat ada orang yang nasibnya sama, hanya bedanya dia tidak punya tempat. Kalau ini kita sudah punya tempat gitu loh. Akhirnya dia datang ngobrol. Setelah kita ketemu, tidur di situ, makan di situ, hanya dia berpikir, Bang, ini kalau kita ini hanya makan minum kayak gini, biarpun uang kita banyak, habis ini Bang gitu. Terus gimana? Anu aja, kita buka usaha. Buka usaha apa? Kita nggak punya modal gitu. Nah, itu dari situ awal kisahnya. Nah, terus saya bilang, dah, kamu punya pengalaman apa? Aku bilang, kalau pengalaman saya ya banyak Bang, kerja bangunan. Wah, enggak mungkin kalau saya itu kerja bangunan. Bukan berarti saya meremehkan, tapi memang saya enggak pernah. Enggak bisa kerja tukang apa, enggak bisa gitu. Oh gitu Bang, jadi gimana Bang? Kamu bisa enggak nambang gitu? Nambang apa gitu? Mas gitu. Pernah sih Bang, tapi enggak sukses. Oh, kalau abang ini jagonya ini gitu loh. Padahal saya belum pernah ini. Belum pernah nambang ya? Belum pernah gitu. Terus dia ngobrol, udah gini aja. Kamu coba anggarkan berapa total nanti biaya yang kita keluarkan, kita harus bisa nambang ini gitu. Akhirnya dia mulai dihitung 2 malam. Itu yang dihitung nyunsewnya apa aja itu, Om? Yang dihitung itu terkait peralatan apa segala macam? Iya, termasuk peralatan, termasuk ya kan alat itu kebanyakan, ada mesin, ada apa kan gitu. Itu komplit. Ya, terus setelah peralatan komplit itu kan kita juga cari karyawan, kita cari tempat, kita sudah setelah ada tempat, ada alat, ada karyawan, kita juga harus berpikir untuk makan mereka, untuk beli solar buat mesin kan gitu. Ya, untuk biaya hidup. Iya, biaya operasional. Jadi akhirnya dihitung itu dari malam pertama sampai 2, 3, 4 hari saya belum ketemu nih. Belum ketemu, sekian enggak jadi, sekian enggak jadi, sekian enggak jadi. Pada akhirnya 1 bulan full ketemu. Ini hitungnya sekian Bang. Ya benar nih, iya benar. Sudah, kalau ini saya setuju, saya bilang. Saya bilang setuju. Jadi begitu setuju, ya kita kan masih ada lah sedikit rezeki gitu. Udah, ini gimana Bang? Besok pagi jam 3 pagi kita berangkat. Nggak boleh lewat 10 menit, saya bilang. Akhirnya jam 3 pagi, padahal jam setengah 1 kita belum tidur nih. Pagi itu ya? Iya, jam setengah 1 belum. Jam 3 itu sudah saya nyalakan mobil, barang udah di mobil. Iya, siap. Bang, saya jangan ditinggal Bang. Nah, karena ini terlambat nih bangunnya nih. Lah, ini kan udah jam 3 lebih, saya bilang. Udah sebentar lagi gitu. Akhirnya, dulu ya Om, mohon maaf nih, sebelum kita lanjut ke sana kan kita perlu tahu dulu nih, maksudnya jenengan bisa nambang itu nambang di tanah siapa, ininya siapa, itu kan perlu kita koreksi nih Om, seperti itu. Karena jenengan bilang nggak punya modal, nggak punya ini dan lain sebagainya, itu otomatis kan tanah milik siapa itu yang ditambang dan lain sebagainya, seperti itu. Iya, jadi gini, setelah hitungan itu masak, saya ini kan bukan orang yang bodoh-bodoh banget lah gitu. Jadi saya walaupun belum pernah nambang yang seperti itu, tapi
saya mendengarkan kisah itu bisa mengaplikasikan ke otak saya. Berarti saya harus ngambil sikap seperti ini, harus seperti ini. Minimal yang pertama, kita itu beli alat dulu nih lengkap. Oh ya, ya kan? Setelah alat lengkap. Iya, setelah alat lengkap, kita karyawan nih, persiapan nih lengkap. Baru saya cek lokasi. Itu. Saya cek lokasi. Jadi dalam perjalanan mencari alat ini juga tidak gampang nih. Kita butuh waktu itu berminggu-minggu. Karena apa? Alat yang kita cari ini alat yang second. Kalau alat baru kita beli ratusan juta bahkan miliaran, kita datang ke toko ada. Tapi kalau second, kita kan harus ketemu orang yang tepat nih. Siapa yang punya alat? Siapa yang mau jual? Siapa yang mau jual? Punya alat pun nggak mau dijual bisa juga gitu. Nah, ternyata puji Tuhan, alhamdulillah saya bersyukur begitu kita datang sampai kalau nggak salah itu jam 6 pagi, saya ketemu dengan seseorang namanya kalau nggak salah Bang Tian waktu itu. Kau punya saudara nggak dari sini? Kan berdua saya nih. Oh, siap. Oh, ada Bang. Yang sini rumahnya. Udah lah, aku tunggu nih di situ. Nah, di situ aku itu punya alat nih akhirnya. Kenapa kau punya alat? Saya tanya, Bang, ini dari mana Pak ini? Oh, saya dari ini satu daerah, saya bilang gitu. Mau kemana? Ini Pak Yai mau nambang nih, cari alat nih gitu. Tapi yang second gitu. Oh, ada mah. Dan urusan kita gampang dia bilang. Gampang. Oke lah dia bilang. Harga gimana? Harga aman Bang dia bilang. Oke, kalau harga aman, saya minta yang satu set ya Bang. Siap. Yang penting Abang istirahat dulu sambil nanti nunggu istri masak selesai kita makan dulu. Baru ngomong yang lain gitu. Oke. Nah, ini kan sudah kita dalam angan-angan ini dapat mesin. Ya. Dapat makan juga gitu kan. Gratis ya. Iya kan. Akhirnya setelah sampai siang kita makan dan sebagainya. Kita mulai nih lacak mesin nih. Lacak mesin 1, 2 gagal nih. Gagal nih. Gagalnya di apa itu Om? Gagalnya itu ada alat yang harganya tinggi tapi tidak lengkap. Kita ketemu orang lagi agak tinggi tidak lengkap juga. Nah, suatu saat karena kita di situ udah beberapa hari nih, ada alat bagus. Dikalkulasi, oh ini nutut harganya nih. Masuk. Harganya masuk. Gimana Pak Yai? Udahlah, bayar aja bilang. Oke lah, nanti saya servis gitu loh. Setelah tak bayar, dibawa ke sana, dibersihkan nih. Iya. Dibersihkan, diservis gitu. 1 minggu lah mungkin. Sambil timku yang satu itu tak suruh cari anak buah. Iya, siap. Yang pertama dicari itu mekanik. Oh, mekanik paling utama sih. Iya, utama mekanik. Yang kedua itu orang yang bisa mendulang dan sebagainya. Nah, akhirnya kita dapat nih. Mekanik kita dapat, karyawan kita dapat. Nah, kalau karyawan kan ada juga nih, Bang, kalau mau nambang itu ikut Abang, tinggalannya berapa? Dia bilang. Maksudnya gimana itu Om? Maksudnya gini, di sana itu ada tradisi kalau orang kerja nambang itu istrinya biasanya ditinggalin. Oh, tinggalin berapa? Iya, 10 juta mama gitu. 10 juta kalau 7 orang udah berapa? Iya, sekarang 70. 70 juta. Jadi sukses nggak sukses uang itu udah hilang. Oh, siap. Gitu. Akhirnya saya ngomong dengan calon karyawan kita itu, wih, mohon maaf juga nih, kalau minta tinggalan kita nggak ada duit nih. Tapi kalau setelah kerja hasil, Abang mau pinjam bon, mau berapapun saya kasih, dia bilang. Oh iyalah, boleh lah Bang. Akhirnya tertarik ya. Tertarik nih. Mesin sudah ada, ready, mekanik sudah ada. Tinggal tanah. Belum, karyawan sudah ada. Ini mulai pusing ini. Mulai pusing nih. Cuma kan saya nggak mau nunjukin kalau saya pusing. Iya, izin lah. Tapi saya ini bos besar nih kan. Malu lah. Iya, nggak mau saya gitu loh. Nah, suatu saat saya ada inspirasi itu, Bang, besok ke sana aja. Saya ada gitu. Itu ada lahan di sana kan ada orang kerja nih. Aku coba nih. Ini dikenalkan lah. Iya, gitu. Saya cek gitu. Nah, setelah tak cek itu ternyata ada omongannya nggak enak. Wah, di sini tuh kalau tanpa kita nggak bisa masuk. Mulai itu ada jalan itu ya. Iya, nggak bisa nih. Kalau orang lain itu nggak boleh masuk sini dan sebagainya. Saya diem gitu, saya mikir gitu. Ini bagaimana kalau udah seperti ini? Sedangkan kita nggak mungkin melawan dengan argumentasi atau kita dengan fisik, kan gitu. Karena yang kita cari kan saudara. Akhirnya saya pindah tempat nih. Pindah tempat ini udah berhari-hari nih. Pindah tempat, saya ketemu orang. Dia bisa dibilang seorang pendeta lah. Ya, seorang pendeta atau pemuka
pemuka agama di sana. Iya, agama di sana. Saya diajak singgah. Saya bilang juga, Bang, Pak, bolehkah saya numpang minum sini? Saya bilang, Bapak kan Muslim, dia bilang. Weh, emang orang Muslim nggak boleh numpang minum tempat Bapak, saya bilang gitu. Oh boleh kalau mau boleh. Akhirnya saya singgahlah. Di situ saya dikasih minum, saya minum. Saya ngobrol, Bapak dari mana, tujuannya apa? Saya sampaikan nih, Pak, saya butuh lokasi untuk ini. Oh gitu. Nah kebetulan ini mungkin nasib saya bagus gitu. Iya. Dia itu ada lahan. Ada lahan. Kalau mau lahan saya ada sih gitu. Cuma airnya di situ itu banyak air. Jadi tempat paling banyak air, sumbernya paling banyak gitu. Tapi bolehlah Pak gitu. Nah, akhirnya saya sepakat, saya pamitan, Pak nanti 1-2 hari saya survei lah ya Pak. Oh boleh, saya tinggal nih. Saya balik lagi, saya tinggal dulu karena enggak mungkin hari itu survei karena betul. Jauh gitu loh. Iya. Jauh. Setelah 2 hari kemudian datang lagi. Saya datang lagi. Begitu saya datang pagi-pagi ini saya udah kalkulasi kalau ke sana perjalanan berapa jam, saya bilang. Oh, kalau orang sini mungkin setengah jam lah. Nyampe. Paling iya dia bilang. Kalau di bayangan Om gimana itu Om? Ya, saya kan bingung juga nih. Kalau orang sini kan gitu. Kalau orang sini sebatang rokok sampai dia bilang. Aku jawab, Pak, itu rokoknya dinyalain atau enggak? Saya bilang gitu kan. Kalau rokoknya enggak dinyalain kan berarti satu batang kan. Iya. Mau berapa kilo pun boleh kan gitu. Nah, akhirnya saya itu berpikir, ini setengah jam dia bilang. Saya bilang lagi, Pak, kalau macam kita berapa jam? Udah enggak apa-apa Pak, kita jalani aja dulu. 1 jam enggak sampai atau 2 jam enggak sampai enggak apa-apa. Kan kita sambil jalan-jalan nanti kita bawa bekal dia bilang. Oh, siap. Ini kalau bilang bawa bekal alamat jauh ini kan gitu. Udahlah Pak, ngikut gitu. Ya yuk kita jalan nih. Ayo ngikut. Jalan kaki toh. Jalan kaki. Nah, saya dikasih jalan itu katanya yang paling enak. Nanti Pak, kita lewat jalan yang paling enak saja. Itu jalan kampung dia bilang. Siap. Yang namanya jalan kampung saja, kalau naik itu nanjaknya luar biasa, ya kan? Giliran turun, nunggingnya juga luar biasa. Ya Allah, luar biasa ya. Nah, itu baru pertama kali ke situ Om. Iya, saya pertama kali nih. Naik turun. Jadi orang sana sudah sampai duluan, saya belum sampai. Sering istirahatnya atau gimana itu Om? Enggak istirahat saja, kita udah kayak gini nih. Jadi, iya, jadi mereka 30 menit, saya 1 jam itu belum sampai. Ya, belum sampai. Begitu sampai nih, yang namanya baju udah bisa diperas ya. Sudah kayak dari mandi kita ini. Terus saya panggil, Pak, mana Pak? Ini loh lokasinya ini. Jadi di sini ada sungai kecil sini. Gitu loh. Tanahnya kayak gini. Hutan belantara itu. Oh, siap. Saya tanya, Pak, ini tanah Bapak dari mana? Oh, ini batasnya, Pak. Kasih tahu mutar. Mutar ini jauh, luas juga ya gitu. Berapa itu Om tanahnya? Ya kalau mungkin sih kalau hektar ya. Iya 2 hektaran lah. 2 hektaran. Iya, cuma kan masih pohon-pohonnya tinggi-tinggi gitu, jadi serem lah. Iya. Serem. Serem ini. Aku serem gitu. Iya di tengah hutan. Iya. Nah, saya di situ sambil ini lihat ini sih bisa enggak ini kayak ini hutan ini gitu kan. Tapi, kayaknya bagus juga. Padahal saya belum pernah nih. Bagus juga ini. Saya sama timku itu bingung. Emang berani nih Mas? Kalau saya enggak ada yang enggak berani. Cuma kan yang kita pikir ini kita di tengah hutan nih kan gitu loh. Di tengah hutan nih. Kalau human nekat. Pokoknya super nekat. Gitu. Karena di situ sudah jauh dari perkampungan, jauh dari orang dan itu pun enggak ada orang lewat apa itu enggak ada. Gitu. Nah, akhirnya sambil kita itu survei, terus kita suruh makan, suruh minum gitu. Namun hari itu cuaca mendung. Siap. Terus gerimis gitu loh. Akhirnya si pemilik itu tahu kalau nanti saya bukan jalan lagi, tapi bisa juga seluncuran ini terjun nih. Gitu kan. Ya karena jalan itu lumpur gitu loh. Iya. Kalau hujan otomatis kaki kita minta dulunya gitu. Iya, kita duluan gitu. Aduh, ya sudahlah, enggak apa-apa gitu. Akhirnya, Pak, ini kita turun aja sebelum hujan turun gitu. Kayaknya balik lah. Balik ini kita turun.
Saya suruh mandi, Pak, nggak usah pulang aja. Nanti istirahat di kamar sini, nanti kita ngobrol lagi. Oh boleh lah, saya bilang. Nah, begitu ngobrol-ngobrol, gimana menurut pandangan Bapak tuh tempat saya ada enggak? Saya bilang, kalau tidak salah sih itu bisa lah kita kerjakan Pak gitu. Cuma yang harus dipahami kesepakatan kita seperti apa. Karena Bapak sebagai pemilik, saya sebagai pemodal, saya bilang gitu. Oh gampang aja. Kalau di sini Mas, itu tuan tanah dapatnya 10%. Terus yang lain-lain enggak ada. Paling kalau ada anak yang minta umpama kau biasa minum, ya dikasih minum lah. Kalau kedinginan atau enggak apa-apa, saya bilang. Oh 10% dari pendapatan kotor ya, saya bilang gitu. Oh iya, kotor gitu. Hanya saya ngobrol udah larut malam itu, sepakat ini. Nah, ternyata perhitungannya gini. Jadi 10% itu untuk tuan tanah, 30% untuk karyawan, 60% itu untuk bosnya. Oh, siap. Iya. Lah, tapi nanti di sana itu ada buntut lah. Oh, apa itu, Om? Buntut itu dalam kian itu nanti di situ kan ada sisa yang ini nanti hasilnya dibagi dua. Oh, sisa yang habis. Iya, sisa ini kalau yang ini atas ini kan diambil dibagi tiga nih. Ada bos 60%, karyawan 30%, tuan tanah 10%. Lah yang di sini ini ikutnya hanya bos dengan karyawan. Ya. Jadi ini dibagi dua. Oh, siap. Kalau mama 10 gram berarti dia dapat 5, kita dapat 5 gitu. Tapi kalau saya dapat yang butuh kayak gitu kan kembalikan lagi untuk anak-anak lah ya. Iya, entah itu beli sabun, entah itu beli apalah, intinya kebutuhan gitu ya. Hanya setelah malam pun saya pikir ini gimana ya Pak? Kapan saya bisa mulai, saya bilang. Iya, siap. Udah kebetulan tuh ini mau Imlek nih. Mau Imlek. Natal gitu. Natal kan kalau tidak salah tanggal 25 ya. Gitu loh. Paling nanti habis Imlek Pak. Dia bilang, waduh masih lama juga ya. Hanya karena saya Muslim, saya keluar dari situ. Nunggu mereka Imlek. Siap. Nah, setelah Imlek saya telepon lagi, Pak, ini gimana? Ini kan sudah Imlek nih. Wih, Pak, nanti habis tahun, oh bukan Imlek ya, Natal. Oh, Natal. Mohon maaf ini, klarifikasi. Natal gitu, tanggal 25 Natal itu, Desember itu. Nah, akhirnya begitu Natal selesai, saya telepon, ternyata itu nunggu tahun baru lagi. Oh, iya. Mereka pestanya dari Natal sampai tahun baru. Oh, berarti habis tahun baru lah, Pak? Iya. Ya udahlah, akhirnya saya nunggu, saya singgah dulu di tempat orang sambil ngumpulin kekurangan alat sama anak buah itu. Siap. Begitu setelah selesai tahun baru itu Nyun itu ya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa? Iya, kalau tahun berapanya itu belum lama lah. Tapi waktu itu kan kalau nggak salah itu awal COVID itu. Oh. Ya, jadi kita itu bingung ini mau kerja apa gitu kan. Kerja pun apa-apa di lockdown, mau jualan pun uang dada yang mutar gitu loh. Hanya kita terjun ke sana. Nah, habis tahun baru itu, akhirnya kita datang lagi nih. Datang lagi, saya bilang, ini sudah bisa masuk Pak? Oh bisa nih. Gitu. Akhirnya, saya bawa karyawan, tak tunggu nih. Jadi karyawan, barang, kita siapkan semua nih. Berarti mesin itu dipanggul atau pakai mobil atau pakai apa itu? Kalau sampai kampung kita pakai kendaraan. Oh, sampai kendaraan. Tapi dari kampung itu ke lokasi penambangan itu? Oh ya itu dipikul dan kita harus nangis dulu merangkak. Bisa dibilang itu terkencing-kencing juga gitu. Karena kan kayak gini naik turun gitu. Ya kan tadi kan bilang itu kan bawa badan aja 1 jam nyampe. Iya. Apalagi bawa mesin gitu ya. Iya, kalau bawa mesin itu kayak gini. Jadi habis tahun baru itu karyawan datang, saya kan juga punya strategi untuk melihat karyawan saya yang setia atau enggak kan kita bisa lihat. Jadi hari pertama kita bawa barang, intinya buat bahan pondok sama buat makanan. Siap. Kita naik begitu sampai kita bikin pondok dulu. Kita bikin pondok dulu. Di dekat situ ya? Iya, jadi di kebun itu, di hutan itu, bikin pondok lah. Pakai terpal, terus pakai juga untuk masak dan sebagainya. Setelah pondok jadi,
makanan tersedia, kita makan. Nah, udah makan, kita kan sudah sore nih. Ya, siap. Nah, terus akhirnya ini gimana bos gitu. Udah dipanggil bos nih. Padahal nggak punya duit ini. Udah dipanggil bos. Bos ini gimana bos? Udah. Kamu makan, kamu ngopi dulu. Kita malam ini kita happy, saya bilang. Loh, maksudnya gimana bos? Maksudnya kita ini kan sudah di dalam hutan nih. Kita mau apa lagi? Malam ini kita tidur. Besok pagi kita bangun awal. Yang masak-masak. Yang mau ngopi-ngopi. Habis kita makan, kalian semua turun. Gimana bos? Turun ambil alat, saya bilang. Turun ambil alat. Jadi mereka saya uji nih, ambil alat. Saya bilang, saya nggak bisa kasih kamu duit, tapi nanti saya tahu diri, saya bilang gitu. Jadi bener nih, pagi-pagi bos, itu udah dibikinkan teh. Saya minum teh nih. Ini begitu mereka makan pagi, habis itu mereka turun nih, turun dah di situ. Saya kalau ingat-ingat sekarang itu ngeri sedang gitu loh. Di tengah hutan, yang tidak ada tetangga, yang tidak ada saudara, tidak ada orang lewat. Saya di pondok itu sendirian. Soalnya yang lain pada berangkat turun semua. Tambang. Iya, jadi tapi dari pondok itu ke lokasi tambang itu jauh atau gimana? Kalau lokasi tambang itu saya bikin pondok di situ, saya nambang. Oh. Gitu. Tapi alat ini kan belum naik nih. Oh iya, berarti ditinggal dulu. Iya, ditinggal. Alat, ya. Mereka turun nih semua. Saya mikirnya baru sekarang. Dulu waktu di tengah hutan dah. Jadi kalau karyawan saya sudah turun itu, saya udah nggak mikir apa-apa lagi gitu loh. Paling ya kita ngopi, gitu kan, minum, makan gitu. Saya udah nggak mikir lagi. Tapi sekarang, dulu serem juga ya gitu loh. Di tengah hutan, nggak punya saudara, nggak punya siapa. Kita ditinggal sendiri. Takutnya ada macan apa sih? Alah, itu lagi. Ya kan? Nah, mereka turun nih. Jadi nanti sore ini jam 2 atau jam 3 ini sudah mulai ada yang suara gitu. Mulai ada suara, terus nanti ada yang tweet. Ini sih nampaknya sudah ada sinyal kehidupan kan gitu. Iya. Jadi mereka bawa hanya satu item saja. Entah itu apa, pokoknya satu item dibawa. Satu. Mana kawan kau? Saya bilang, oh di belakang bos gitu. Datang lagi, satu lagi. Mana kawan kau? Di belakang bos. Wah, tak hitung tadi berangkat 7 orang. Ini baru 5 nih gitu dong. Baru 5 nih. Ya, tinggal 2. Yang 2 lagi mana? Oh di belakang bos gitu. Itu berjalan setiap hari selama 1 minggu. Cuma bawa alat itu. Bawa alat itu 1 minggu. Tapi saya kadang melihat ke kiri, melihat ke kanan, ya Allah ini di tengah hutan itu. Tapi enggak, saya sudah terlepas, tidak ada rasa takut gitu. Kalaupun ada harimau, ya kita sudah mikir, walau alam aja gitu. Ya kan? Iya. Begitu 1 minggu itu selesai, langsung dirakit nih. Mesin itu baru dirakit nih 1 minggu. Oh, berarti pas waktu pembawaan itu dibongkarin semua? Oh, dibongkar. Oh, iya. Dibongkar. Begitu 1 minggu dirakit selesai, malam-malam kita kumpul. Bos, ini besok harusnya kita sudah bisa mulai, dia bilang. Oh bolehlah, besok kita mulai. Saya bilang, oh iyalah, besok kita mulai. Saya tuh pusing malam itu. Besok kita mulai, minyak nggak ada nih. Minyak dada. Makanan pun nggak ada. Wah, pusing juga ini kepala gitu. Nah, akhirnya apa? Setelah pusing-pusing seperti itu, saya lihat nih dari anak buah 1, 2, 3, 6, 7 gitu. Iya. Atau 1 saya lihat punya duit nih. Pak De, oh ya mas, dia bilang. Boleh saya ngomong Pak De? Oh boleh mas. Mas kan bos saya. Dia bilang gitu. Mas bos saya. Oh, bukan gitu Pak De. Ini mohon maaf ya Pak De. Besok kan mulai nambang. Yang pertama, saya tidak punya duit buat beli minyak. Yang kedua, saya sudah tidak ada lagi buat beli lauk besok. Bos butuh uang berapa? Kalau ada 3 juta Pak De. Oh bolehlah. Ada saya bawa nih kebetulan nih. Kasihlah, iya, bawa dia. Saya udah intip dulu dong, gitu lah. Kalau dia punya duit, tahu ya. Iya, kalau yang lain tahu gitu lah. Bener, begitu ada duit, saya langsung malam itu telepon minyak. Pagi itu diantar, set, gitu. Kalau udah salah, saya pertama beli minyak itu 200 liter. Terus saya beli beras, beli lauk apa gitu, ayam, ya. Iya, gitu. Begitu pagi masak, begitu masak selesai, langsung kita mulai. Gitu. Hari pertama kita ini, hari pertama itu kerja sampai sore, itu kita dapat. Dapat itu 5 gram.
5 gram. Iya. Padahal kalau orang lain 2-3 hari belum tentu dapat mereka. Siap. Akhirnya kita dapat. Nah, di situ semakin hari kita semakin bagus. Oh, semakin naik ya. Naik gitu. Dan saya di situ semakin terkenal. Nah, suatu saat saya nyuruh orang nih, makanan sudah tidak ada. Saya bilang, kamu turunlah, biar nanti teman-temanmu tengah hari bisa makan enak. Saya bilang, anak ini iya saja gitu. Oh iya. Iya saja. Dia turun nih kasih duit itu. Nurut ya. Nurut itu. Begitu dia itu Berangkat. tunggu ya, berangkat terus pulang kok jam 12 belum pulang, 1 enggak pulang, 2 enggak pulang, kasihan teman-temannya nih. Iya, jam 2 belum pulang. Pulang itu 5:30. Aduh, gila kau nih. Aduh, kasihan ini yang kerja nih. Tapi oke lah, enggak apa-apa, namanya orang kan. Akhirnya makan siang enggak makan siang. Jadi dijadikan satu ya. Iya, akhirnya jadi makan sore gitu loh. Makan sore gitu. Tapi hari itu alhamdulillah kita masih dapat juga gitu. Itu proses gitu. Tapi pernah nggak Om satu hari itu nggak dapat sama sekali? Nggak pernah. Entah berapa kita dapat. Entah berapa kita dapat. Tapi paling dapat jackpot yang terbesar itu berapa gram itu? Iya, kalau 1 on ya pernah. Pernah 1 on? Iya, pernah. Kalau nilai emas waktu itu berapa Om? Ya, kalau waktu itu kan 800.000. Jadi 800.000 berarti 80 juta. Kalau saat ini udah 1,4. Berarti 140 juta sekarang. Gitu. Nah, itu pas suatu saat itu kan kita per 2 minggu itu dijual. Per 2 minggu itu kan kita hitungan nih. Kita jual dulu. Nanti bayaran. Iya, saya turun dulu nih. Saya turun. Malam saya naik nih. Malam saya naik ini, ya tadi udah tak sampaikan sebenarnya saya itu malas banget kalau udah turun. Iya. Kalau udah naik pun mau turun pun malas gitu. Karena perjalanan ini. Iya. Gitu. Nah, saya beberapa kali itu selalu kecapean di tempat itu. Ada sungai kecil jernih, ada pohon besar. Saya selalu duduk di situ. Setiap naik ataupun turun. Nah, suatu saat itu ada orang penduduk lokal itu tanya ke saya lagi cuci muka, duduk di situ, dia ngomong, "Bos, kenapa sih bos kelihatannya kalau di sini betah banget?" "Oh iya Pak, di sini nyaman banget itu." Apa? Si bos nggak tahu, dia bilang. "Tahu apa? Itu yang di atas gitu." Nah itu lah. Apa masalahnya gitu loh? Itu kan yang di atas itu tempat Nyi Kunti. Wih, yang bener tahu itu. Nah dari situ itu saya mulai ada rasa merinding, rasa takut gitu. Padahal awal saya nggak pernah merasa takut, itu nggak pernah gitu. Itu bener kata pepatah ya, Om, mending nggak usah tahu gitu loh. Kalian gitu. Iya. Tapi saya kadang kalau lewat situ tuh jam 12 malam, 12:30 malam. Jadi saya jarang kalau keluar siang itu jarang. Jadi saya naik malam biar lokasinya dingin. Kalau turun pun saya malam gitu loh. Nah, saya nih Om, itu kan setelah 2 minggu kan terkumpul nih perhitungan dan jenengan turun. Nah itu pas pertama kali menjual emasnya itu Om nggak bingung atau udah ada yang ngarahkan atau gimana itu? Sebenarnya saya bingung. Kan kita pemula gitu loh. Dan ada nggak maksudnya yang kisi-kisi mau nipu apa segala macam? Ada banyak juga. Cuma mohon maaf kita kan juga punya sedikit pengalaman kan gitu. Jadi begitu saya turun ini saya tanya sama teman deh, kamu punya enggak teman yang bisa beli emas ini gitu? Oh ada bang. Bolehlah nanti kita ketemu gitu. Jadi saya begitu turun bawa emas ini kan udah terlebihkan nih, umpama 1 on gitu. Itu 1 on 3 gram atau berapa kan banyak nih. Nah terus kadarnya sekian. Oh ini berapa bang? Gitu. Kalau beratnya 1 on nih, terus kadarnya sekian. Oh bolehlah bang, saya lihat dulu. Bolehlah dicek dulu, silahkan. Tapi gini ya bang, saya mau ngomong gitu. Maksudnya gimana bang? Kalau abang itu mau panjang transaksinya, abang apa adanya. Tapi kalau abang itu kok ngakalin, iya ngakalin, termasuk timbangannya, termasuk kadarnya, ya hanya kali ini saja, saya bilang gitu. Oh siap bos, gitu, siap gitu. Begitu bilang siap, saya jalani. Dia bawa emas saya nggak curiga, mau kau tipu nggak apa-apa. Hidup mudah berkah itu aja sudah dibawa nih. Nah begitu balik lagi, bos ini timbangannya hanya 1 on kurang. Oke. Curang. Ya kan, curang kan? Padahal 1 on 3 gitu loh.
Ini kadarnya cuma sekian. Oke, Bang. Abang bilang, Mas, ini 50 gram aja. Nggak apa-apa abang bayar. Saya di awal udah ngomong. Kalau abang ikut saya berapa bawa Mas pun saya jual sama abang. Tapi kalau abang tidak ikut saya harus ikut abang. Cukup sekali saja. Saya bilang gitu. Hanya dia nggak berani. Loh, emang timbangannya berapa? Udah sini aja, sini. Kita timbang sama-sama nih. Ternyata di situ masih utuh. 1 on. 3 gram. 3 gram. Kadarnya juga masih sama. Lah terus uangnya berapa? Sekian. Itu kalau versi saya. Besok saya turun kasih abang lagi. Saya turun kasih abang lagi. Tapi kalau saya harus ikut abang, ya udah sekali ini aja. Saya hargai abang, tetap kawan-kawan kita. Tapi bukan kita partner, saya bilang. Akhirnya dia ngikut saya nih. Bayar. Mantap, kok kena tipu aku. Tapi maksudnya tipu yang baik kan gitu loh. Oke lah bang, saya terima kasih. Saya naik lagi nih. Jam 12 malam, jam 1 sampai sana gitu. Besoknya saya udah bisa bayar nih. Kita pesta dulu nih. Masak-masak nih daging-daging. Masak-masak besar. Ya, sambil makan, sambil berhitung. Itu berapa juta tuh gitu. Oh, ini untuk tuan tanah sekian, 10%. Terus untuk karyawan sekian nih, 30%. Kamu bagilah. Ini untuk saya, gitu loh. Jadi di minggu kedua ini kita bagi gitu loh. Gitu. Nah, ini berjalan. Ya alhamdulillah sih lah bagus gitu. Suatu saat saya itu karyawan itu turun semua. Karyawan turun semua. Aduh, saya ada dikasih kawan 1 orang, tapi dia tidak bisa ngomong, Pak. Nggak mau cerita, aduh, saya sama aja dengan diam dia dengan tunggul pohon ini gitu kan. Siang malam, aduh, karyawan turun semua. Kalau kayak gini mending aku turun sekalian gitu kan. Udah lah. Jadi selama 2-3 hari itu kita ngomong percuma gitu loh. Iya. Nggak bisa ngomong gitu. Tapi seadanya doang ya, Om. Yang dibutuhkan apa itu toh yang dibicarakan itu ya. Iya. Ya udah. Kalau butuh minum, bang, udah ada minum nggak? Paling gitulah. Gitu. Nah, suatu saat ini ada orang datang nih. Wah, bingung ini. Ternyata itu yang datang itu orang habis itu buru rusa gitu. Itu ada 30-an orang malam-malam. Waduh, so ini saya berdua pun dia orang suku A, saya suku A. Aduh, ini sih matilah kita gitu. Ternyata mereka enggak. Begitu datang mereka itu minta apa namanya? Minta pinjam beras. Bang, kalau beras bawa aja, saya bilang. Enggak bang, nanti besok pagi saya kembalikan. Enggak usah, aku bilang. Kau bawalah gitu. Nanti kalau kau butuh garam, butuh cabai, datang sini lagi, aku bilang. Oh iyalah, tapi nanti aku pinjam besok pagi. Enggak usah gitu. Udah kayak gitu dimasak, datang lagi. Bos, boleh enggak aku pinjam garam? Bukan pinjam lagi, kan aku udah kasih, aku bilang. Kau ambil lah, ambil cabai, ambil apa seperlunya kau ambil. Bos, mau enggak daging rusa? Boleh lah, nyaman tuh. Aku dikasih daging rusa nih. Tapi dia mau paginya mau mengembalikan cabai beras apa, saya enggak mau. Gitu. Pikiran saya punya saudara di sini, ya itulah mereka. Saya udah enggak punya siapa-siapa. Kan gitu. Jadi mereka tetap menikmati makan mereka, saya pun menikmati karena saya dikasih daging rusa. Gitu loh. Jadi nyaman di situ ya. Iya, nyaman gitu. Nah, akhirnya saya di situ semakin dikenal orang nih. Nambang lagi nih. Begitu nambang, saya dengar kok ada orang ngomong, kalau orang yang di sana itu mesinnya mesin setan, dia bilang. Kok bisa dibilang gitu? Iya, loh. Kok mesinku mesin setan itu? Ya opo iki ngomong-ngomong gitu loh. Mesin setan maksudnya gimana? Mesin saya itu biasa. Bekas lagi. Kalau yang lain kan baru, saya bekas. Kok bilang mesin saya setan? Akhirnya saya coba cari informasi. Bang, kok ada yang bilang kalau mesin saya setan, maksudnya gimana sih? Mas, nggak bilang mas dia. Mas, di sini tuh nggak ada yang kuat kalau kerja di sini. Maksudnya, ini kan di sini ada 27 sumber mata air, mas gitu. Jadi, lah iya, karena mesin mas yang paling kuat, mesin bos yang paling kuat ini, jadi 27 mesin itu, 27 sumber mata air itu habis. Makanya dikatakan kalau mas itu punya mesin setan. Oh gitu. Jadi memang benar ini. Kuat ya. Iya. Begitu dimatikan, 5 menit saja udah penuh. Cep gitu, penuh lagi nih.
Itu seperti oh gitu. Jadi enggak apa-apa lah, biar mesin setan, yang penting setan bawa rezeki. Aku pikir gitu. Gitu. Yang penting anak buah saya bisa makan, anak buah saya punya istri bisa ngasih nafkah sama istrinya. Saya pikir gitu. Oke, lanjut nih, jalan terus nih. Begitu jalan, suatu saat anak buah saya turun lagi setelah bagi hasil nih. Iya. Turun lagi. Begitu turun, saya bingung kok suasananya serem nih. Kayaknya mau hujan nih. Beneran nih. Giliran tengah malam ini saya berdua dimasakan ini. Mas lapar enggak? Lapar lah. Akhirnya mereka mas. Tapi Om itu ditinggal cuma berdua lagi. Berdua lagi. Yang lain turun lagi. Turun lagi. Nah, ini di sini dia bisa masak gitu. Mau masak boleh kamu mas masak lah. Masak nih. Begitu masak, aku itu ada ikan asin, ada apa, ini saya buang tulang itu sembarangan gitu, durinya sembarangan. Bos, jangan kayak gitu. Kenapa sih ya, bilang ini kan di hutan. Justru itu di hutan, bos, jangan buang sembarangan gitu, nanti kita malam diserang nih. Yang bener kamu ngono, saya dari berbulan-bulan di sini nggak ada yang nyerang saya sebenarnya. Mas, jangan bilang aja gitu, benar nih, dia bilang. Merinding juga nih hati nih. Benar dia omongan ini gitu loh. Ternyata hati-hati ya mas kalau tidur. Siap lah, aku bilang gitu. Siap itu saya udah lama di situ, masa sih hantu setan opo nggak kenal saya kan gitu loh. Beneran ini. Diserang jam 2 itu. Jam 2 pagi. Malam ya pagi itu. Itu mas, bos, lihat itu. Hitam semua sudah. Ini apa kok hitam merah semua, ini apa? Saya bilang itu. Itulah. Aku kan udah ngomong sama kamu, bos. Bos aja yang ngeyel nih. Ini bos, ini kita bergerak aja kita nggak bisa ini. Maksudnya gimana? Kalau bergerak digigit habislah kau, dia bilang. Jadi ada kalau di kita itu semut lah. Semut itu kalau gigit itu sakitnya luar biasa. Cuman itu semut hutan ya. Iya, ini udah penuh nih. Semua nih penuh nih. Ini solusinya gimana? Aduh bos, malam ini kita nggak bisa tidur, dia bilang. Jangan kau kurang aja nih, aku masih ngantuk, aku bilang. Akhirnya itu disiram nih pakai solar nih. Disiram pakai solar. Akhirnya pada pergi. Ya pergi, kita bisa tidur lah, tidur gitu. Bisa tidur kita sekitar 3:30 kita mulai tidur lagi, nyambung lah gitu bang. Itu jadi begitu kita tidur, besoknya lagi karyawan datang, kita mulai kerja lagi. Dapat kerja lagi. Suatu saat saya turun nih. Karyawan turun, saya turun semua. Ikut turun ke kampung. Begitu turun ke kampung, saya malam naik nih. Jam 12 malam saya naik. Sama siapa itu? Berdua dengan anak buah saya. Bawa ayam, bawa apa gitu. Bos, begitu sampai ya. Tadi udah melewati yang ada pohonnya itu juga. Ini yang biasa saya istirahat itu, saya nggak berani istirahat lagi nih. Laju lah, maunya laju gitu lah. Ngibrit itu lah. Begitu sampai lokasi, bos mandilah nanti. Bos selesai mandi, saya masaknya udah selesai, dia bilang. Oh iyalah, saya mandi, begitu masaknya selesai, saya makan. Begitu makan itu, udah kenyang, tidur nih. Begitu tidur itu jam 2:30 itu dibangunkan. Mas, ada apa sih? Hujannya lebat banget. Ini hujan, iya, hujannya besar banget dari tadi. Terus kita gimana? Ya kita sih aman, tapi nggak tahu barang kita. Gitu. Maksudnya apa? Loh, barang kita kan di bawah, bos. Waduh, iya ya, aku bilang gitu. Udah kamu turun. Tapi berarti saungnya itu modelnya seperti apa, Om? Tinggi, pondoknya tinggi. Jadi kita itu di pondok di atas. Di atas itu ya. Kalau tidur apa kita di atas, tapi barang-barang kita di bawah. Begitu, cobalah kau lihat ya. Benar dia lihat ya. Jadi sepatu yang awalnya di bawah sudah hanyut, nggak tahu kemana gitu kan. Barang-barang hanyut, yang lebih menyedihkan lagi itu can-can itu hanyut semua. Can yang ada minyak itu kalau nggak salah itu 10 can itu hanyut semua. Aduh no, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Dari sore apa kan kita bisa naikkan. Aduh bos, saya nggak tahu bos, minta maaf gitu. Akhirnya malam itu kita sambil jalan itu nggak tahu resiko gitu, ada ular atau apa nggak tahu. Kita cari nih. Itu banjir udah tinggi nih. Pas Om nyari juga masih banjir. Seberapa itu? Segini ada. Tinggi itu. Jadi kita ketemu satu, kita tarik, kita naikkan ke pondok, ketemu lagi kita tarik gitu. Akhirnya 10 can itu kena semua.
Iya. Cuman kayak sepatu apa segala macam udah. Oh udahlah, nggak apa-apa, nanti kita bisa beli lagi kan gitu. Iya, Tapi kalau minyak dadak kan nggak bisa kerja. Iya, betul. Akhirnya kita kalau nggak salah 2 hari itu banjir. Nah, begitu karyawan datang, banjir sudah surut, kita bisa kerja lagi. Kita bisa kerja lagi, dapat lagi. Pulang Tapi itu lagi. salah satu momen yang sangat menyedihkan ya, Om. Ya, Tapi kalau Nyun Sewu ini kalau untuk penerangan itu gimana itu, Om? Di dalam saung lampu. Kalau di sekarang itu kan sudah enak. Kita kan pakai lampu yang cas itu. Kadang nanti kalau anak buah kita turun atau ada orang kampung turun, nitip lah. Nitip dicas, besok dibawa naik. Turun dicas, besok dibawa naik. Kan berarti bawa banyak juga itu ya? ya ada beberapa. Terus kalau kita habis kerja capek, makan minum, terus nanti kita pakai karaoke juga itu kan sudah ada. Jadi ada hiburan lah. Itu seperti itu. Jadi kalau bicara sedih, kalau dipikir sih kayaknya udah ada sedihnya. Karena habis sedih, besok dapat emas kita ketawa lagi gitu loh. Jadi nggak ada sedihnya sih. Saya merasa nggak ada sedihnya. Walaupun yang tadi liku-liku ini harus sendirian, harus ketemu ini itu buat kita enjoy saja. Iya, kita masih berharap besok dapat emas, besok dapat emas kan gitu. Jadi rasa sedih itu hilang dengan sendirinya karena tapi motivasi. Om mengalami nggak apa yang namanya ditembaki sama itu, Om? Petugas. Iya. Kalau Om nggak pernah, cuma Tetangga dulu sih. iya tetangga itu ada. Jadi ya karena itu ilegal ya. Itulah Indonesia. Jadi kalau yang merampok orang lain itu seolah-olah itu legal gitu. Tapi giliran masyarakat sendiri itu dianggap penjahat, dianggap itu mereka perusak kan gitu. Padahal itu mereka juga nambang di tanah sendiri. Ya, inilah makanya undang-undang kadang miris kalau buat kita itu tahu, loh kita menambang di tempat sendiri kok. Kalau kayak kita tidak menyebutkan salah satu merek ya, perusahaan yang setiap hari mengkeruk emas di Indonesia berton-ton ya, itu dibiarkan. Hanya dasarnya ada izin, ada kerjasama. Loh masyarakat tanah sendiri kok. Nah, itu ada di sebelah itu di rahasia itu ditembak dari atas. Jadi dari atas, iya mesinnya dihancurin gitu loh. Tapi kalau orangnya sih enggak lah, orangnya enggak. Tapi mesin baru pun ditembak, sehingga mereka enggak bisa kerja. Tapi orang sana mentalnya kan mental baja. Hari ini ditembak, besok beli mesin baru lagi. Itu selalu seperti itu. Jadi ada lagi. Iya baru lagi. Iya nambang lagi gitu loh. Itu seperti itu. Jadi ya motivasinya untuk kita mudah-mudahan pemimpin-pemimpin negara kita itu bisa mengerti situasi, bisa mengerti kondisi. Kalau masyarakat itu nambang itu bukan untuk kekayaan semata, tapi hanya untuk menghidupi anak dan istrinya. Kan seperti itu. Jadi kalau dibilang ilegal, ya memang ilegal mereka nambang di tempat sendiri. Tapi mereka tidak ada tujuan untuk memperkaya diri, tidak ada. Nggak ada, itu seperti itu. Nah itu berarti setelah berjalannya waktu ya Om. Tadi Om cerita mulai dari awal mula perencanaan sampai titik akhir ini Om. Nah akhirnya kenapa jenengan memutuskan untuk pulang Om? Jadi gini, awal itu saya itu mohon maaf ini, saya punya anak buah itu 7. Terus begitu itu saya punya anak buah ini ada lagi yang kayak gini, mungkin pemikiran dia jadi bos enak gitu kan. Oh, bos 1 set lagi. Oh tambah alat lagi. Ya, jadi lokasi di situ sudah habis, saya pindah nih. Begitu pindah lokasi baru, saya suruh 2 set. Saya belikan 2 set. Jadi satu dengan satu 2 set itu. Tapi ternyata kita tidak boleh serakah, ini yang harus dipahami. Jadi yang satu kita dapat yang satu dapat 10 gram. Begitu kita kasih 2 set, tetap 10 gram. Sedangkan orangnya yang kalau tadi 7 sekarang jadi 14. Ini anak buahku ngomong lagi, bos kalau bisa 3 set aja bos, boleh enggak apa-apa. Saya sudah terasa ini. Bentar lagi saya bangkrut nih, gitu. Tapi oke. Berarti tambah jadi alat 3 set. Iya, saya ambil lagi 1 set lagi jadi 3 set. Begitu 3 set ini udah mulai nih bergelimpangan nih, anak buah sudah. Dapatnya berapa itu Om? Sama. Tetap sama 10 gram. Iya, ibarat yang 1 set 10 gram, 3 set 10 gram. Nah, terus biaya operasional, makan, aduh, udah kebayang. Udah kebayang. Nah, akhirnya, ini saya tersenyum dalam hati. Tapi, tersenyum di bibir. Tapi dalam hati, sedih sebenarnya. Sedihnya kok mau ya. Tapi inilah bahwa kita itu mau bangkrut nih. Mau bangkrut nih. Suatu saat, saya
lihat dompet saya ini sudah ada isinya ini. Sudah ada isinya. Kalau makan masih ada lah. Saya lihat nih, loh, kok uangku masih 10.000 gitu loh. Di dompet 10.000. 10.000, padahal ini kan bos tambang gitu loh. Nggak apa ini, nggak apa. 10.000 gitu. Tapi saya masih punya mobil di kampung orang sana. Akhirnya saya jam 4 itu bangun ini satu karyawan saya. Kan kebetulan berdua. Ada apa bos? Aku mau ngomong, saya bilang. Kalau bisa kamu bikinkan teh tawar dulu, saya bilang. Oh ya lah, siap gitu. Dibikinlah teh tawar sambil minum. Boleh aku ngomong enggak? Oh boleh lah bos, ngomonglah. Mohon maaf ya, ini bos mau turun. Kemana bos? Enggak tahu. Kamu intinya peralatan anak buah semua kamu urus, saya bilang. Nah terus bos mau kemana? Saya mau turun. Katanya bos enggak punya duit. Memang enggak ada, ini lihat nih 10.000 saya bilang. Oh iyalah, gitu. Jadi gimana bos? Kayak gini intinya. Ini mesin 3 set saya serahkan sama kamu sama anak buahnya semuanya saya serahkan kamu. Kalau nanti kamu sukses ingat saya boleh. Kalau kamu enggak sukses enggak ingat saya pun boleh. Jadi bebas. Oh gitu bos. Aduh tapi ngapa bos turun kok enggak punya duit itu? Ya memang enggak ada duit, mau gimana lagi? Jadi gimana bos? Enggak punya tujuan, enggak mudah saya bilang. Akhirnya, yaudah ya, saya ini kan udah siang nih, 4:30 saya bilang. Saya turun nih. Saya turun di hutan 4:30 pagi. Sendirian? Iya sendirian. Wih, nekat banget. kanan gelap, kiri gelap. Udah naiknya kayak mau naik pesawat, turunnya kayak terjun ke jurang gitu kan. Bawa tas ini kan kita jalan gitu kan. Ada perempuan manggil, bos, serem juga ini gitu loh. Serem juga. Bos, mau kemana bos? Noleh salah, enggak noleh salah kan gitu. Akhirnya saya noleh juga. Oh ada apa kak? Saya bilang, kakak mau ke kebun nggak? Saya bilang, mau norek kak? Iya bos. Loh, kok bos jam segini turun ngapain bos? Dia bilang, masih kayak gini, ada inilah itu. Ada babi, ada apa gitu. Enggak kak, saya mau turun kampung. Kalau kesiangan nanti panas, aku bilang. Oh iyalah, hati-hati bos gitu. Oh iyalah, kak saya minta maaf ya kak, barangkali saya ada salah. Enggak sih bos, enggak ada salah. Enggak kak, saya minta maaf karena saya udah merasa saya enggak balik lagi situ. Gitu loh. Saya turun, ada beberapa kali ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang ketemu itu. Sampai kampung, saya nyalakan mobil. Sampai enggak ya ke kota kecamatan, sampai enggak ya gitu. Hanya saya turun di suatu kota, itu kota kecamatan. Saya bingung nih. Saya enggak punya siapa-siapa ya. Udah punya duit lagi gitu loh. Akhirnya ada satu ingatan, kamu di mana? Bos, aku di kafe gitu. Kalau bos mau kesini aja minum sini gitu. Enggak lah. Aku kepengen minum tapi di tempat biasa, saya bilang. Mau makan sana. Oh boleh lah, nanti ketemu di sana. Saya masuk rumah makan itu bingung nih. Oh iya. Uang 10.000 dia bawa temen 2. Bertiga nih. Saya bilang, udah makan. Oh iyalah makan. Dalam hatiku gini, ya Allah jangan permalukan saya. Ya Allah jangan permalukan saya gitu loh. Karena uang 10.000 gitu. Satu lembar berarti. Iya. Sudah 3 orang ini sama saya, dia masih telepon temannya lagi 2 orang lagi nih. Waduh, ya Allah jangan permalukan saya gitu. Akhirnya 5 orang ini makan rame-rame. Kelihatan 1, 2, 3. Waduh sekian ini 10.000 nih. 10.000 gitu. Nah, tapi memang mungkin doa saya lagi dijabah ya. Allah itu maha mendengar kesusahan umatnya, tinggal kita saja. Jadi saya bilang, kamu tunggu di sini, aku tak keluar dulu. Enggak usah, aku yang bayar. Aku kan bos, saya bilang. Padahal 10.000 nih. Aku kan bos, masa kau yang bayar? Enggak, kali ini aku yang bayar nih, semua aku yang traktir. Enggak lah, aku keluar dulu lah. Terserah mas lah, dia bilang gitu. Terserah bos aja lah, intinya aku yang bayar. Enggak, kamu tunggu di sini, aku mau keluar dulu. Aku keluar nih. Ya Allah, keluar kemana lagi nih? Begitu keluar sampai jalan itu, tak lihat, ada uang masuk. Ada uang masuk. 5 juta benar enggak nih? Ya kan? Kita udah percaya gitu. Begitu masuk, saya ambil nih langsung. Saya ambil set, langsung saya datang. Bu, berapa ini 5 orang? Saya kasih duit nih, agak sombong nih udah nih. Ini 5 orang ya. Udah dibayar bos tadi sama itu.
ah kamu kurang asem, aku bilang. Aku pun masih ada duit nih. Nah, udah pakai aja dia. Kayaknya dia tahu, kalau hati dia tahu kamu udah punya duit, dia tahu gitu. Tapi enggak apa-apa. Akhirnya setelah makan-makan mereka pisah, saya dengan yang satu ngomong, "Dek, oh iya Mas, gimana? Saya pamit, saya mau ke Kalimantan Tengah." Saya bilang, ngapain ke Kalimantan Tengah? Enggak, saya di sini bukan enggak nyaman ya. Saya di sini sebenarnya nyaman, cuma saya kepengen pindah ke satu daerah. Lah terus itu Mas kan punya kafe di sana. Udahlah, kalau dia mau ngurus suruh dilanjutkan. Lah terus itu kan ada warung yang kafe yang di sana itu, yang di kabupaten ini. Udahlah kalau dia mau ngurus-ngurus. Karena saya udah, ini waktunya hancur sudah. Nggak usah perlu dinatapin, nggak usah ditangisi gitu. Jadi mesin 3 set saya tinggal, kafe 2 tempat apa, baru nggak tinggal. Saya dengan modal uang 5 juta ini, yang pertama saya servis mobil. Tak cak semua, kalau nggak salah habis itu 2 juta lah. Sisa tinggal 3 juta, saya beranikan diri saya jalan. Pagi itu saya jalan. Saya jalan ke Kalimantan Tengah. Jadi itu kisah saya di Tambangan Kalimantan, dari datang udah bawa duit, terus di situ dapat duit, terus sampai turun lagi berakhir dengan tidak punya duit. Itu seperti itu. Tapi motivasinya kita tetap harus semangat, berusaha, berdoa. Saya yakin Allah itu maha sayang dengan umatnya. Allah itu akan selalu memberikan harapan baru dengan penyemangat baru dan hasil rezeki keberkahan barokah yang baru tentunya. Jadi untuk para perantau, lanjutkan, tetap semangat. Anda layak hidup, tetap semangat. Terima kasih Om Pras setelah berbagi kisah cerita yang sangat luar biasa ini. Ya, sama-sama. Yang berawal dari nggak punya apa-apa, jadi bos besar yang punya duit banyak, sampai turun lagi merintis hal-hal baru lagi. Iya. Terima kasih Om Pras. Iya, sama-sama. Kita tunggu cerita Om Pras selanjutnya. Oke, terima kasih.